Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini di hari yang cukup baik ini, Bapak akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah pertama pengganti Rasulullah setelah beliau meninggal. Dari sini Bapak akan menceritakan sedikit tentang riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi dan beliau meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus tahun 632 Masehi. Dia adalah merupakan teman dekat atau sekaligus sahabat dan penasihat terdekat dari Nabi kita Muhammad SAW. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia pun, dirinya hadir untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai fungsi politik dan administrasi atau administratif dari Nabi kita Muhammad SAW, dan memulai jabatannya sebagai seorang khalifah atau pemimpin saat itu. Berikutnya, ini Bapak akan menceritakan sedikit tentang peran Abu Bakar As-Siddiq dalam perjuangan Islam. Letak corak diplomatis di masa pemerintahan Abu Bakar adalah pada saat beliau menghadapi orang-orang yang enggan, yang tidak mau membayar zakat, serta orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Abu Bakar mengutus Usamah bin Zaid untuk memerangi orang tersebut hingga ke seluruh Jazirah Arab. Harus patuh terhadap pemerintahannya. Serta pengutusan Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin pasukan dalam memperluas kekuasaan Islam dari Romawi hingga ke negeri Syam. Nah, mari kita perhatikan berikut ini adalah gambaran tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai pendakwah yang diceritakan oleh seorang ibu guru. Di sini kita lihat bersama bahwa Abu Bakar itu selalu membenarkan perkataan atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia selalu membela dan melindungi Nabi kita Muhammad dan mencurahkan segenap pemikirannya dan hartanya yang ia miliki Dia adalah seorang pemberani dan rela berkorban demi apa saja untuk kepentingan syiar Islam. Ini adalah peran yang dimainkan oleh Abu Bakar ketika ia di Mekah sangatlah besar sekali. Hal ini dapat diketahui misalnya dari ketulusan hatinya yang tidak segan-segan membelanjakan harta kekayaannya untuk membela perjuangan dan kejayaan Islam serta melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam saat itu. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW saat suka maupun duka. Pengorbanan dan jasa beliau ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah tidak ada bandingannya. Ia selalu berusaha melindungi Nabi kita Muhammad SAW ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah mengejek
dan berencana akan membunuh beliau. Beliaulah atau Abu Bakarlah yang memberikan perlindungan terhadap Nabi saat dikejar oleh para pemuda kafir Quraisy yang berusaha mencari Nabi Muhammad untuk dicegah agar beliau tidak jadi berhijrah ke kota Madinah. Demikian berikutnya adalah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Bisa kita lihat melalui YouTube berikut ini. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan perpecahan lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang yakni Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak mau membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad yang sering disebut dengan nabi palsu. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf atau masar. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum atau pedoman. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaannya dengan mengirim beberapa tentara keluar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai daerah yang bernama Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi atau utusan ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yaitu Abu Ubaidah bin Zahra, Amir bin As, Yazid bin Abi Sofyan serta Surah bin. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga bermanfaat bagi anak-anak semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.